Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, beribadah bersama-sama dalam ibadah live streaming pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, siapkan hati kami sehingga kami boleh menerima lawatan Allah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang melayani pagi hari ini juga Tuhan urapi. Kami percaya ada kuasa Allah diimpartasikan bagi kami, juga jemaat Tuhan yang sedang menonton ibadah live streaming pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka dan kami tabiskan ibadah hari kenaikan pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, kita percaya betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat
Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk saat yang indah pada pagi hari ini. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami akan menerima kebenaran firman Allah. Karena itu layakan kami, kuduskan kami Bapa, berfirmanlah kepada kami. Sampaikanlah isi hatimu Tuhan, dengan sepatah kata saja Engkau sampaikan kepada kami, maka kami akan dibangkitkan iman kami, dikuatkan. Terima kasih Bapa, turunlah urapan Allah atas hamba-Mu, atas jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu yang diinginkan Yesus, yang terambil dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di dalam poin yang pertama, saudara, Tuhan mau bahwa murid-murid Tuhan atau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus memiliki pola pikir seperti Yesus, ya. Di dalam ayat 6 di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kenapa saudara dikatakan harus memiliki pola pikir seperti Yesus, ya? Karena Tuhan tidak mau hidup kita seperti murid-murid Tuhan yang sudah 3,5 tahun berjalan bersama-sama, ya, berkeliling, mengajar, melihat bagaimana Tuhan melayani jiwa-jiwa, tetapi masih memiliki pikiran atau keinginan-keinginan duniawi, ya saudara. Nah, begitu juga di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Sudah berapa lama saudara kita ikut Yesus? Saudara, bagaimana pola pikir kita sebagai orang percaya? Karena jangan seperti yang dialami oleh murid Tuhan yang berpikir bahwa kerajaan surga itu seperti kerajaan dunia, ya. Tetapi di sini Tuhan mau bahwa kita memiliki pikiran, yaitu mempunyai pola pikir seperti Yesus, ya. Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan bertanya apa yang kita kejar, ya. Apa yang kita kejar selama ini? Apakah pola pikir kita masih memiliki pola pikir duniawi, ya? Tetapi di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, yang pertama, milikilah pola pikir seperti Yesus, yaitu mencari kerajaan Allah, sehingga segala sesuatu itu adalah hal yang gampang di hadapan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan, jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, saudara, percaya dan hidup dalam janji-janjinya. Di dalam ayat 11 di sini dikatakan firman Allah, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya saudara, bahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 juga firman Allah berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi saudara, Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai kita dan akan kembali menjemput kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi
hidup ini. Ya, kita tidak perlu khawatir, ya. Kita harus percaya. Yang kedua, harus percaya dan hidup dalam janji-janjinya. Kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam janji-janji Tuhan, ya, saudara, kita tidak akan khawatir. Ya, kita akan ditolong oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan berjanji bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang juga didandani oleh Tuhan, demikian indah. Terlebih lagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Marilah kita percaya dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Lalu yang ketiga di dalam ayat yang ke-8. Yang ketiga, poin yang ketiga, ayat yang ke-8, firman Allah berkata sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, yang ketiga, kita harus menjadi saksinya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa saudara? Karena waktu Yesus terangkat ke surga, sebelumnya dia berjanji di dalam ayat 8 bahwa dia akan mencurahkan kuasanya, dia akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong, akan turun atas kita sehingga kita akan dapat menjadi saksinya. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi saksinya, baik dari sikap kita, perkataan kita, ya, gaya hidup kita. Ya, kita harus bersaksi. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa. Saudara, latar belakang saya adalah orang yang tidak pernah ngobrol gitu saudara ya. Mungkin orangnya saya ini kaku ya saudara. Tetapi saya merasakan ya di dalam perubahan di dalam diri saya setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tatkala saya menerima kuasa Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, saudara, ya, saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki salah satu tanda, yaitu berkata-kata dengan bahasa yang baru. Setelah itu saudara, saya merasakan ada satu perubahan. Yang tadinya saya yang tidak pandai berbicara, boleh dikatakan petah lidah, saudara, orangnya kaku. Tetapi setelah saya menerima Roh Kudus, waktu saya percaya dan menerima Roh Kudus, saudara, saya memiliki satu keberanian yang luar biasa. Sampai kadang-kadang ada orang yang bersama-sama dengan saya, mungkin pergi ke suatu tempat, berjalan atau duduk dalam satu bis kota. Ya. Saya selalu mengambil kesempatan untuk saya dapat bersaksi. Siapa Yesus yang saya miliki? Siapa Yesus yang saya sembah? Ya, saya selalu ceritakan kepada setiap orang. Itulah yang perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Di mana-mana saya selalu cerita tentang Yesus. Sampai waktu saya pertama kali datang di Pondok Gede sekitar tahun 70 lebih, saudara, saya pergi ke pasar, saya naik becak, saudara, saya melakukan perjalanan ke kota Bandung dengan bis kota. Saya selalu ambil kesempatan untuk bersaksi. Saya selalu ceritakan siapa yang saya cintai, siapa yang saya banggakan, yaitu Yesus, saudara. Nah itu saudara, setelah seseorang menerima kuasa dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan dapat menjadi saksinya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa saudara? Karena kalau saksinya Kristus itu harus mengalami dahulu, ya. Kita akan menikmati, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, ya. Nah itu yang kita alami, dan itu bahkan mungkin hal-hal yang kurang enak, ya, seperti mungkin kondisi seperti saat ini. Kita harus tetap tinggal di rumah bersama keluarga kita, ya, yang bekerja tinggal di rumah, yang sekolah juga belajar di rumah, ya saudara. Kita melakukan kegiatan di rumah, tidak bisa kemana-mana oleh karena virus COVID-19 yang kita alami di negeri kita, saudara. Ya, tetapi saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, dengan keadaan kita sekarang ini, saya percaya saudara, Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada kita, sehingga kita bisa saksikan
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka akan percaya kepada Yesus. Jadi mari saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di mana kita memperingatinya bersama-sama, mari yang pertama kita miliki pola hidup, ya, pola pikir seperti Kristus. Yang kedua, kita percaya dan hidup dalam janji-janjinya. Dan yang ketiga, mari kita jadi saksinya Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki pola pikir seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali Tuhan dalam hidup kami masih ada keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan firman-Mu. Ampuni kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dapat hidup benar di hadapan Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, tidak hidup dalam kekhawatiran. Bahkan Tuhan, kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu kuatkan jemaat-Mu Tuhan dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan, berikan kekuatan ekstra. Kami percaya di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami percaya kami akan diberikan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau, sebagai bukti bahwa Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan Engkau telah memberikan kuasa kepada kami orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih buat pelayanan Ibu Rohani yang sudah memberkati kami. Apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita sekalian di hari menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga yang di rumah sudah kumpul, sudah mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Satu pujian, maukah kau jadi roti yang terpecah. Saya mengundang Bapak Pendeta Fardi sebagai kepala meja tim perjamuan kudus untuk maju ke depan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sungguh dan setia pada Yesus. Sungguh dan setia padanya. Dengan kerendahan dan penuh penyerahan, sungguh dan setia padanya. Kami bersyukur boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Helena Elizabeth Elias, Ibu Rohani kami. Terima kasih, kami juga bersyukur kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Pendeta Fardi Dornik mengangkat roti dan anggur, menyerahkan
mempersembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami sudah 2 kali ini melakukan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing dan bukan di gereja, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bersyukur dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, kami boleh sama-sama perjamuan kudus di rumah bersama dengan anak-anak kami, mantu, cucu, orang tua, kakak beradik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada mujizat di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hari ini ada pemulihan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesaksian yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami terima roti dan anggur dengan penucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Pardi akan bagikan roti dan anggur kepada rekan-rekan yang ada di tempat ini. Kau jadi roti yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maka kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh-sungguh dan setia. Sungguh dan setia pada Yesus. Haleluya. Sungguh dan setia padanya. Haleluya, haleluya. Dengan kerendahan dan penuh penyerahan, sungguh dan setia padanya. Semuanya sudah siap. Sebelum saya undang bangkit berdiri dan mengangkat roti dan anggur, mengawali 1 Korintus 11 ayat 26 berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita makan, minum, ini kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap keluarga, dimanapun engkau berada, engkau berdiri di tempatmu. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-16 disampaikan, roti ini adalah lambang tubuh Kristus, air anggur itu adalah lambang dari darah Kristus. Untuk itu saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin. Engkau angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita bersyukur ibadah perjamuan kudus kali ini kita dapatkan roti dengan ayat-ayat. Ini menjadi pegangan hidup kita juga. 1 Korintus 11 ayat 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan. Terima kasih. Air anggur bicara tentang darah Kristus. Untuk itu saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa air anggur ini adalah darah Kristus? Amin. Kalau engkau mengamenkan, angkat darah Tuhan di tangan kanan kita.
1 Korintus 11 ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah yang dicurahkan. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang dipecahkan. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka kunci berkat kami. Berkat berlimpah-limpah atas hidup kami. Buat mujizat di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang tersedia. Terima kasih untuk gembala-gembala Mesbah Keluarga yang sudah berjela lelah mengantar roti dan anggur kepada anggota jemaatnya. Kita akan jumpa ibadah besok hari Jumat 22 Mei. Selama 10 hari ke depan kita akan ibadah live streaming doa 10 hari menyambut hari Pentakosta. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa besok setiap hari pukul 7:30 malam kecuali hari Minggu tetap pukul 9 pagi. Ya, itu saja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Dengan berakhirnya rangkaian ibadah Paskah 2020, hari ini kami percaya semuanya sudah berlalu. COVID-19 sudah berlalu, kami akan kembali menjalankan hidup secara normal, ibadah seperti biasa. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, nggak usah mudik ya. Kita nikmati doa 10 hari. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhan yang awal dan yang akhir, Kaulah Alfa dan Omega. Kaulah Tuhan berkuasa di bumi di surga, kemuliaan-Mu kekal selamanya. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan, di dalam mezbah-Mu yang kudus. Selaraskan waktuku dengan waktu-Mu Tuhan, berserah pada setiap rancangan-Mu. Inilah waktunya, waktu kebangkitan, kebangkitan roh dan gerejanya, kebangkitan